Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Wilson Rogata Tarihoran. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dari Institut Pendidikan Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidimpuan. Saya membuat video ini untuk tugas mata kuliah Biologi ICT dan saya sini akan bahas materi apa ya? Saya kasih apa namanya? Bukan apa-apa sih. Apa namanya? Kisi-kisinya. Nah, itu selalu gitu membuat kita keluar rumah wajib pakai masker, membawa hand sanitizer, jaga jarak minimal 1,5 meter, dan menjauhi kerumunan, kerumunan maksudnya. Pasti kalian tahu kan? Dan yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan di luar Indonesia atau di seluruh dunia. Ya, yang selalu membuat kita itu kuliah online, sekolah online, kerja pun di online, bahkan disuruh berdiam di rumah. Oke, saya akan membahas tentang materi virus, bukan virus corona ya, tapi virus. Oke, kita lanjut bahas tentang virus. Baik, saya akan menjelaskan sejarah penemuan virus. Percobaan A. Mayer pada penelitian virus. Pertama, si Mayer itu melihat ada tembakau yang berpenyakit atau sakit, dan dia lihat ada daunnya berbintik kuning. Dan kemudian dia ambil daunnya itu dan dia haluskan. Setelah dia haluskan, dia kemudian ekstrak daun itu. Kemudian hasil ekstrakan daun itu dia semprotkan ke tanaman tembakau yang masih sehat. Ternyata lam, ternyata tanaman tembakau yang sehat itu menjadi sakit. Kita masuk ke selanjutnya. Percobaan Dmitri Ivanovsky pada penelitian virus. Pertama, daun tembakau yang berpenyakitan dia haluskan. Kemudian dia saring ekstrak daun tembakau yang berpenyakit. Kemudian dia semprotkan ekstrak daun itu dengan maksud saya ulangi lagi. Dia kemudian menyemprotkan ekstrak daun tembakau yang berpenyakitan itu ke tanaman tembakau yang sehat, tapi dia menambahkan itu apa namanya itu filtrat. Ya, dia cuma menggunakan metode bakteri juga gitu kan. Dia kira di tembakau itu ada bakteri, jadi dia gabungkan bakteri di ekstraknya itu. Kemudian dia semprotkan ke tanaman tembakau yang masih sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat itu ternyata menjadi sakit. Jadi si Dmitri Ivanovsky ini mengira kalau si tembakau yang sakit yang berbintik kuning ini, ya kira bakteri yang ngelakuin gitu. Ternyata dia melakukan penyaringannya juga dan ada bakteri, tapi ternyata hasilnya nihil. Lanjut. Ya, Wendell Stanley orang yang pertama mengkristalkan partikel mikroskopis yang menyerang tanaman tembakau, yang kemudian dia beri nama tobacco mosaic virus. Jadi si Wendell ini dialah yang meneliti dan melihat ada partikel mikroskopis gitu kan. Jadi dia kristalkan karena virus itu tidak bisa dibunuh, bahkan dimatikan gitu kan. Jadi si Wendell ini dia mengkristalkan partikel itu atau virus itu, dan kemudian dia beri nama tobacco mosaic virus atau TMV ya. Inilah dia strukturnya atau contohnya tobacco mosaic virus ini. Yang garis panah yang warna pink itu adalah
nukleik acid, dan ada garis panah yang hitam itu adalah protein si TMV atau tobacco mosaic virus. Kita lanjut. B. Ciri-ciri virus. Virus bersifat aseluler, tidak mempunyai sel. Memang virus itu tidak mempunyai sel. Yang kedua, berukuran 20-300 milimikron. Kecil sekali, tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ketiga, virus memiliki salah satu macam asam nukleat, RNA atau DNA, bukan DNA lagunya BTS ya. Keempat, berupa hablur dan atau kristal. Yang kelima, bentuknya beragam, antara lain oval, cylinders, polyhedral, dan kompleks. Oke, memang bentuk-bentuk virus itu bermacam-macam gitu kan. Ada oval, ada cylinders, ada polyhedral, ada kompleks. Lanjut. Virus tersusun atas asam nukleat yang diselubungi kapsid. Kita lihat gambar yang di samping. Itu ada kapsid yang di panah atas, yang warna ungu itu yang dia panah itu yang warna hijau muda, itulah kapsidnya. Dan yang tanda panah yang itu yang merah yang berputih yang itu yang dia panahin itu yang warna merah itu DNA-nya. Yang kemudian yang agak ke orangean itu yang tanda panahnya itu adalah lehernya. Dan yang ada yang warna kayak agak ke orange tuaan dan kuning itu adalah selubung ekor. Dan yang bukan angka ya, maaf, yang tanda panah coklat itu tanda panah coklat. Saya ulangi, yang tanda itu yang dia panah itu yang bentuk kaki yang warna coklat itu adalah serabut ekor. Dan yang bulat hijau yang di tanda panah ungu itu namanya papan dasar. Dan yang runcing-runcing yang di bawah itu adalah jarum penusuk supaya dia bisa menusukkan RNA atau DNA-nya pada bakteri. Ada nanti itu kita bahas. Nanti kalau nggak salah namanya bakteri flak. Lanjut. Struktur virus. Inilah ada bentuk struktur virus. Nah, kita ambil contohnya yang bulat ya. Nah, ini dia. Ada itu selubung lipid. Itu dia ada selubung lipidnya itu tanda panahnya. Lihat panahnya ya. Kemudian ada RNA virus. Itu yang garis-garis agak melengkung warna agak kecoklatan yang di tengah-tengah. Ada enzim atau reverse transkriptase. Itu yang di tengah-tengahnya itu antara si garis panjang itu yang warna coklat yang ada itu kayak bulat warna hijau ya. Itulah enzimnya. Reverse transkriptase, bagian yang tidak tahu silakan cari di Google. Dan yang dikelilingi itu yang hijau-hijau yang bentuk kayak biji, yang warna hijau muda tapi dia kayak bentuk biji, yang di tengah-tengah itu namanya selubung protein atau kapsid. Oke, kita lanjut. Bentuk-bentuk virus. Ya, bentuk-bentuk virus ini bermacam-macam bentuknya. Ada berbentuk dengan herpes viridae, ada mohon maaf, saya ulangi lagi, ada parvoviridae, ada adenoviridae, dan ada saya ulangi lagi, ada iridoviridae. Ya, bentuk-bentuknya virus itu sangat banyak sekali, tapi salah satu contohnya yang ada di dalam PowerPoint ini. Kita lanjut.
Bentuk-bentuk selubung protein kapsid virus. Ada ada itu, ada berbentuk helix ya, yang bentuk yang bulat, yang bukan bulat sih ya, yang bentuknya kayak itu panjang dan bulat. Itu ada helix ya, berbentuk helix. Ada berbentuk kompleks, itu yang ada kayak bentuk berkaki, kepalanya kayak segi prisma atau apa itu saya nggak tahu lah ya. Dan ada itu lurus atau panjang di lehernya itu ya, selubung ekornya atau dan selubung proteinnya itu dia berkaki, itulah namanya berbentuk kompleks. Kemudian ada berbentuk polihedral ya, kayak larutan kimia ya bentuknya. Oke, kita lanjut lagi. Virus pemakan bakteri. Ya, inilah namanya virus pemakan bakteri atau bakteriofag. Bakteriofag atau fag adalah virus pemakan bakteri yang ditemukan oleh Frederick Trott and Felix D. Hurley. Ya, bakteri fag ini menyebabkan sel bakteri pecah. Nah, inilah gambarnya. Ada gambar T1, ada gambar T2, dan ada gambar T4 yang mereka amati di mikroskop ya. Ini bakteriofag itu kayak mana bilangnya, si virus mengincar bakteri untuk menempelkan RNA atau DNA-nya di tubuh bakteri, karenanya disebut namanya bakteriofag. Kita lanjut lagi. Perkembangan atau perkembangbiakan virus. Ada dua cara virus menginfeksi bakteri, yaitu cara litik dan lisogenik ya. Yang pertama itu ada, kita lihat itu ada siklus litik ya. Kita lihat aja ya. Nah, ada siklus lisogenik. Saya tidak bisa menjelaskannya lagi itu ya, karena pokoknya kalian membaca gitu aja ya. Udah kalian baca, kita lanjut. Penyakit pada tumbuhan yang disebabkan oleh virus. Yang itu ada penyakit kuning pada daun tomat akibat bean atau Bell golden mosaic virus ya, yang itu yang berbintik-bintik kuning yang pada daun tomat. Itulah nama virusnya, itu adalah yang disebabkan oleh yang disebabkan oleh bean golden mosaic virus. Itulah yang kalau kalian pasti lihat tomat kan, pasti ada bintik-bintik kuning di daunnya, itu nama penyakitnya atau nama virusnya itu bean golden mosaic virus. Yang kedua ada, maksud saya gambar yang kedua, ada daun menggulung. Nah, yang warna hijau itu hijau pekat di tengah-tengahnya, tapi dia menggulung ya. Itu diakibatkan turnip yellow mosaic virus. Jadi kalau misalnya ada tanaman kalian seperti ini, dia menggulung ya, itu yang disebabkan oleh virus turnip yellow mosaic virus. Kita lanjut lagi di gambar yang terakhir, ada itu mozaik pada daun tembakau. Nah, itu dia. Itu ada bintik-bintiknya kan di pada daun gitu. Ya, itu disebabkan oleh mozaik tobacco. Gak tau lah ya, saya lupa. Ya, saya ulangi, itu yang di tembakau itu nama virusnya disebabkan oleh tobacco mosaic virus atau TMV. Oke, kita lanjut lagi. Penyakit pada manusia yang disebabkan oleh virus, ada hepatitis, ada campak, ada Ebola, dan ada herpes. Nah, yang mewabah sekarang itu adalah virus corona atau COVID-19. Oke, kita lanjut lagi. Ada penyakit pada hewan yang disebabkan oleh virus. Ada flu babi, ada cacar unggas, ada polioma, bahkan ada lagi itu namanya flu burung. Nah, ini disebabkan virus juga, flu burung ya. Nah, ada lagi tuh
flu burung, cacar unggas, flu babi, ada polioma ya. Yang di sini saya ambil itu cuma 3 ya, sebagai contohnya. Oke, lanjut. Vaksin. Metode konvensional dalam pembuatan vaksin memiliki efek samping. Metode pembuatan vaksin yang pertama, vaksin dibuat oleh patogen yang dimatikan oleh bahan kimia atau pemanasan. Kalau bagi yang tidak tahu apa itu patogen, silakan searching di Google, jangan malas. Yang kedua, vaksin berasal dari patogen yang dilemahkan. Yang ketiga, atau yang terakhir, vaksin berasal dari senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Jadi bukan virus ya, maaf saya ulang lagi. Jadi vaksin ini dibuat dari patogen ya. Ada yang dibuat dari patogen yang udah dimatikan. Ada patogen lagi yang dilemahkan. Ada lagi senyawa patogenik mikroorganisme yang dibuat tidak aktif. Ya, bagi yang tidak tahu apa itu patogen atau patogenik, silakan searching di Google. Ya, efek sampingnya itu pertama adalah patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih melakukan proses metabolisme. Kalau tidak tahu apa arti metabolisme, silakan searching di Google. Dan patogen yang digunakan untuk vaksin mungkin masih dapat menyebabkan penyakit. Jadi efek sampingnya dalam vaksin ini yang belum sempurna atau vaksin yang sempurna itu menyebabkan ada penyakit gitu ya. Yang ketiga, menimbulkan alergi. Yang keempat, orang-orang yang membuat vaksin mungkin bersentuh dengan patogen atau patogenik. Oke, kita lanjut lagi. Cara dibuat dengan mohon maaf, saya ulangi. Vaksin dibuat dengan rekayasa genetika dengan cara-cara berikut. Ini dia pembuatan vaksin, ya. Pembuatan vaksin cacar. Nah, ini dia. Ada itu adin, ada ini karena silakan dilihat. Ini dia contohnya ya, pembuatan vaksin dalam cacar. Nah, ya sekian dari materi saya yang berjudul virus. Apabila ada pengucapannya salah, penyampaiannya tidak baik, atau lain-lain, atau aku gagap membawanya atau banyak salah-salah mengucapkan kata-katanya, saya minta maaf sebesar-besarnya karena saya tidak ada menggunakan atau tidak ada mengandung unsur kesengajaan. Dan saya himbaukan kembali buat teman-teman yang ingin keluar rumah, selalu menggunakan masker, jauhi jarak, hindari kerumunan, dan yang penting bawa hand sanitizer. Karena kita anggap sepele itu virus itu ya, kita anggap sepele. Ternyata virus itu sangat berbahaya untuk kita karena virus itu mengincar kita sebagai sel induknya ya, atau sel inangnya, untuk dia melakukan reproduksi atau perkembangan biak melalui sel inangnya. Jadi jangan beranggap sama mikroorganisme yang sangat kecil karena itu sangat berbahaya untuk kita. Sekian dari saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa, annyeong.